Pemirsa, usai Pilpres dan juga Pileg, dan pastinya sedikit kita sejenak berhenti membahas mengenai Pilkada DKI Jakarta, tapi juga ada Pilgub Jawa Barat yang juga menarik. Bahkan pertanyaan dari masyarakat dengan nama-nama yang saat ini begitu santer terdengar, apakah bisa dikatakan bahwa konteks Pilgub Jabar akan menjadi arena bertarung para bintang-bintang atau istilahnya perang bintang pemirsa, atau jangan-jangan akan ada nanti sosok-sosok yang tidak diduga-duga yang dicalonkan atau istilahnya kuda hitam. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One ini sudah hadir narasumber saya, Kang Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Ujang? Alhamdulillah. Baik, pemirsa, sekarang saya akan menyapa narasumber saya yang sudah tersambung lewat sambungan Zoom di sini, mulai dari Kang Aceh, merupakan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat di sini, dan juga saya sudah mendengar dari mewakili Partai Demokrat, Bang Herman Heron. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, baik, mungkin sekarang saya ingin ke Kang Aceh terlebih dahulu. Kang Aceh, ini bagaimana Partai Golkar? Kita sudah mendengar nama sang sosok yang begitu digadang-gadang akan menjadi calon kuat, Kang Ridwan Kamil. Selain Kang Ridwan Kamil, siapa saja yang dipersiapkan Partai Golkar? Pertama, perlu kami tegaskan bahwa hingga saat ini Partai Golkar kan sesungguhnya menugaskan Kang Emil untuk menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Tetapi Partai Golkar juga menugaskan kepada Kang Emil juga untuk menjadi gubernur DKI Jakarta, begitu. Itu penugasan itu telah diberikan kepada Kang Emil sebelum pemilu 2024 yang lalu. Nah, tentu saya juga yang ditugaskan menjadi Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat hingga saat ini masih konsisten menginginkan agar Kang Emil tetap maju kembali sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Karena tentu pertama karena rekam jejak beliau sebagai gubernur pada periode sebelumnya yang dinilai oleh masyarakat sangat baik ya, dengan kinerja yang memuaskan. Terus yang kedua juga kalau kita lihat Kang Emil memang selama ini menunjukkan performa yang sangat baik dalam konteks bagaimana gaya politik beliau yang sangat dekat dengan kalangan milenial dan memiliki kepuasan publik yang sangat baik gitu ya. Jadi karena itu saya tentu tidak memiliki skenario yang lain karena sejauh ini Partai Golkar masih menugaskan kepada Kang Emil untuk menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Barat gitu Mbak Caca. Oke, ditahan dulu Kang Aceh. Sekarang saya ke Bang Herman Heron ya. Bang Herman Heron, ini bagaimana Partai Demokrat untuk Pilgub Jabar kali ini akan mau bermain agresif tidak? Kita tahu pernah memenangi konteks di wilayah Jawa Barat juga beberapa tahun yang lalu. Ataukah kita dukung saja deh, bagaimana? Tentu ya semua partai pasti memiliki keinginan untuk bisa memenangkan di kontestasi pilkada. Karena ini bisa menjadi investasi terhadap pemilu selanjutnya. Ataupun juga kita bisa memiliki pimpinan daerah yang tentu akan memperkuat terhadap elektoral partai secara umum. Apalagi Jawa Barat adalah pemilih terbesar. Ini tentu harus menjadi pemikiran dan diskusi kami. Sampai hari ini tentu kami masih fokus untuk mengikuti perhitungan. Yang pertama ya, karena sampai saat ini perhitungan sedang dilakukan, rekapitulasi dilakukan di tingkat provinsi. Nah yang kedua, tentu nanti akan menjadi domainnya Majelis Tinggi Partai untuk penetapan calon gubernur. Namun kami memiliki dua kader yang saya kira ini cukup mampu untuk bersaing dan mampu untuk bisa memperoleh simpati dan pemilih di Jawa Barat. Yang pertama tentu Kang Dede Yusuf. Kang Dede Yusuf hari ini juga sebagai anggota DPR RI yang memperoleh dukungan besar, hasilnya juga cukup besar. Sehingga kami masih yakin selain Kang Dede Yusuf memiliki track record pernah menjadi wakil gubernur Jawa Barat, kemudian 3 periode menjadi anggota DPR RI dan memungkinkan Kang Dede Yusuf untuk bisa bersaing
di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, kami juga memiliki kader mantan Bupati Kerawang yang saat ini sementara terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kerawang, Bekasi, dan Purwakarta, yaitu Saudari Selika Nurahdiana. Ini juga kader Partai Demokrat yang pernah memimpin 2 periode menjadi bupati, sebelumnya menjadi wakil bupati di Kabupaten Karawang. Jadi kalau sampai saat ini Demokrat dianggap menjadi follower, saya kira tidak ya. Ke depan punya prospek, kami juga aktif, agresif untuk bisa memperoleh porsi yang cukup untuk bisa berkontestasi di Pilkada Gubernur Jawa Barat. Baik, Bang Herman Hairon, ditahan dulu. Ini percaya diri sekali ya, tidak mau jadi follower. Pasti kami akan mencalonkan juga dari Kang Emil hingga Kang Dede Yusuf. Ini banyak akang-akang yang nanti akan bertarung di Pilgub Jawa Barat. Sudah ada Kang Ujang juga di sini. Ini perang bintang nggak sih Kang Ujang? Ini nama-namanya itu terkenal semuanya. Ya, kalau kita lihat konstruksi politik di Republik ini termasuk peta politik lokal ya, maka DKI, Jawa Barat, Jateng dan Jatim ini menjadi penting bagi partai politik untuk mengusung figur atau kader yang punya kapasitas. Kalau saya katakan sih ada 4 hal ya kalau mau mendorong katakanlah calon gubernur. Karena tadi pasti yang akan didorong adalah public figure atau tokoh yang punya kapasitas. Pertama tadi kapasitas. Yang kedua itu ya tentu popularitas yang diuji. Nanti elektabilitas juga diuji. Pasti ujung-ujung pertempuran itu semuanya adalah uji elektabilitas juga. Bagaimana potensi menangnya. Yang keempat tuh biasanya ya isi tas. Isi tasnya seperti apa. Ini sudah paham betul bagaimana biaya yang akan dikeluarkan di Jawa Barat dengan pemilih yang terbesar. Nah dalam konteks ini saya melihat, maka jangan lupa ketika misalkan Pak Jokowi dari gubernur menjadi presiden, lalu Pak Anies juga di DKI ya menjadi calon presiden walaupun belum beruntung gitu ya. Jawa Barat juga punya keunikan. Nah ke depan justru saya meyakini nih gubernur Jawa Barat juga punya potensi ke depan siapa yang menang nanti gitu ya. Itu juga menjadi jembatan, bridging. Bridging bisa menjadi capres maupun cawapres. Nah potensi itulah sebenarnya yang harus didorong figur-figur yang memiliki kapasitas yang baik ya. Untuk menata, mengelola Jawa Barat termasuk untuk mempersiapkan diri tadi jembatan menjadi calon presiden dan wakil presiden walaupun jauh, tapi saya melihatnya pasti ya ketika partai itu bertarung menghadirkan kandidat yang kuat, para bintang di Jawa Barat, maka ujungnya adalah persoalan menang di daerah itu termasuk persiapan kontestasi dan nasional 5 tahun ke depan, begitu. Kang Aceh, mengingat Partai Golkar ini kan menjadi pemenang ya di pilkada, di pemilu tahun ini khususnya Pileg. Kira-kira pakai strategi apa sih Partai Golkar? Ada tidak sih pergeseran cara berkampanye? Ini kok bagus sekali ya perolehan suara Partai Golkar kali ini. Ya, hasilnya tentu kita nanti akan pastikan dari perhitungan KPU ya. Walaupun tentu dari hasil hitungan kami, misalnya dari 27 kabupaten kota kita memenangkan ketua DPRD kabupaten kotanya itu sebanyak 9. Sisanya dibagi ke seluruh partai-partai yang ada di Jawa Barat gitu ya. Kemudian untuk DPR RI, alhamdulillah kita mengalami kenaikan dari 14 kursi, insya Allah menjadi 18 kursi. Demikian juga dengan DPRD provinsi, yang asalnya 16 kursi, kita insya Allah akan mendapatkan sebanyak 20 kursi. Tentu strategi yang paling utama adalah pertama, teman-teman kader partai begitu sangat militan dalam konteks, karena sesungguhnya kan Partai Golkar ini merupakan salah satu basis utama nasional untuk Jawa Barat, ya. Dan alhamdulillah dari 2019 urutan kita keempat sekarang kita menempati posisi yang pertama. Tentu ini merupakan kerja keras para caleg yang luar biasa, ya. Yang kedua, ya ketua umum kita sangat rajin sekali memang ke Jawa Barat, ya, memberikan motivasi, dukungan dan turun kepada masyarakat untuk bisa memastikan agar Partai Golkar bisa menang. Nah, di samping tentu saya kira soliditas dan kekompakan partai, dan di situ juga ada peran Kang Emil yang kira cukup penting, ya. Beliau sebagai salah satu gubernur yang dinilai berhasil oleh masyarakat di Jawa Barat ketika beliau pindah ke Partai Golkar, tentu ini memiliki efek yang positif
bagi kemenangan Partai Golkar. Nah, selain itu ya kami juga secara terus-menerus melakukan rekrutmen terhadap para pemilih-pemilih Gen Z maupun milenial, yang salah satunya adalah mendorong anak-anak muda, terutama caleg-caleg muda, untuk bisa turun ke masyarakat dan memastikan supaya masyarakat, terutama anak-anak muda, tertarik berpolitik dengan Partai Golkar, gitu ya. Nah, strategi-strategi seperti ini secara efektif, alhamdulillah, bisa meyakinkan masyarakat di Jawa Barat, sehingga elektabilitas partai meningkat dibandingkan dengan pemilu tahun 2019 yang lalu. Ini saya kira itu salah satunya. Dan ada faktor Kang Emil yang saya kira juga penting untuk dijadikan salah satu faktor pendorong bagi kemenangan Partai Golkar di Provinsi Jawa Barat ini. Nah, kami ingin sempurnakan ya kemenangan ini, tentu dan Kang Emil sendiri kan kita tahu beliau adalah ketua tim kampanye daerah Prabowo Gibran di Jawa Barat, yang saya kira punya peran yang cukup penting untuk mendorong kemenangan Pilpres 2024. Dan ini tentu kita harapkan di dalam pilkada, kemenangan ini harus ditunjukkan dengan kemenangan di dalam pilkada itu, gitu. Baik, ditahan dulu Kang Aceh. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada semua narasumber saya bahwa apakah ketika satu partai begitu mengungguli wilayah tertentu, kita bahas hari ini adalah Jawa Barat, apakah sudah pasti bahwa mereka lah yang nanti pasti akan memenangi untuk konteks gubernur, pemirsa? Ataukah jangan-jangan bukan akang-akang yang nanti akan memenangi Jawa Barat, tapi mungkin mas-mas atau juga abang atau kakak kuda hitam, pemirsa? Sesaat lagi.